Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Mas Sigit luar biasa nih, beliau seorang diplomat, seorang akademisi dan menulis khusus tentang Soekarno ya. Kalau saya tuh nulisnya sambil lalu ya, jadi saya menulis buku juga ya, mengenai judulnya ringan, jadi itu bukan hanya cerita Rusia tapi diplomasi ringan dan lucu. Nanti bisa dilihat di Sofi dan Tokopedia. Memang itu ada satu chapter mengenai Rusia. Nah, di dalam satu chapter itu ada cerita mengenai Soekarno, ya judulnya Legasi Soekarno. Dia ada cerita di situ. Ketika saya baru sebulan di sana, saya diundang oleh universitas namanya RUDN, People Friendship University. Nah, saya diminta mewakili ASEAN. Saya juga kaget karena saya masih dubes junior ya. Biasanya kan ada dubes senior yang diminta. Nah, saya belum banyak referensi ya. Saya hanya baca yang sebelum ke Rusia ya, sejarah mengenai Rusia, mengenai budaya dan sebagainya. Ada tulisan Michael Sixsmith ya, itu mengenai sejarah 1000 tahun Rusia. Itu banyak sekali mengenai sejarah dan budaya situ. Nah, saya menyampaikan hanya basa-basi aja ya. Saya bertugas di sini merupakan kehormatan dan saya berharap zaman romantisme Soekarno akan bisa kita bangun lagi. Ini rektor sudah selesai bicara, tiba-tiba ambil mic. Dia bilang RUDN ini adalah di launch pertama kali di Indonesia ya tahun 60 ketika beliau berkunjung ke UGM. Kebetulan saya juga dari UGM, jadi beliau cerita ini jasa Soekarno juga ya. Itu pertama ya. Kemudian kedua, saya baru membuka veteran badminton cup ya, karena saya olahraganya badminton sampai sekarang. Itu kebanyakan dari 40 ya, usia 40 ke atas, dan ada yang ya sekarang sudah 90 tahun. 90 tahun kurang 6 bulan ketika itu. Jadi banyak juga yang senior. Saya juga heran juga mereka masih main badminton. Dan ketika saya menyambut setelah selesai, dia bilang bahwa dia memutarkan lagu ya dengan kaset lama gitu. Saya lihat itu apa ya, ternyata saya pikir itu lagu nasional Rusia, tapi ternyata apa, lagu Rayon Pulau Kelapa dalam bahasa Rusia. Jadi ini itu lagu itu sangat populer zaman Soekarno, dia bilang gitu. Dan itu betul ketika saya bertemu dengan seorang tentara veteran, dan saya diundang di Dubes Vietnam ketika itu sebenarnya. Ketika dia tahu dari Indonesia, dia nyanyi itu lagu itu. Jadi ini memang terkenal sekali. Yang sangat berkesan ketika saya berkunjung ke Dagestan 2018 ya, ada di buku saya. Saya bertemu dengan seorang anak, 2 orang anak. Suara saya dengar enggak? Dengar ya? Kedengaran Pak. Ya, Kedengaran, Pak. 2 orang anak namanya Soekarno bin Kamilovich, Soekarno bin Kamil, dan Soekarno bin Muhammadovich. Soekarno bin Muhammad, umurnya 10 dan 12 tahun. Kalau umurnya 80 tahun, ya saya enggak begitu heran. Akhirnya saya tanya, kebetulan anak itu datang khusus untuk menemui saya. Nah, diantar oleh pamannya. Nah, dari situ saya dapat cerita, ada di buku saya juga, bahwa buyut dia namanya Musa. Saya lupa nama belakangnya ada. Nah, orang Rusia ini sulit ya dihafalkannya. Ini mungkin Bung Sigit bisa lupa hafal. Ya, saya ini sambil kerja jadi dubes tapi sambil nulis juga soalnya, jadi enggak terlalu detail lah gitu ya. Nah, itu Musa itu adalah pengagum Soekarno. Jadi ketika Bung Karno tahun 61 datang di suatu acara yang diselenggarakan oleh Partai Komunis Rusia. Ya, jadi yang diundang itu di situ bukan negara komunis saja, negara yang dianggap dekat dengan Soviet ketika itu dipimpin oleh Khrushchev. Nah, pas hari itu hari Jumat. Nah, ketika zuhur, ya, Bung Karno minta izin keluar untuk sholat. Ya. Bung Karno ini luar biasa ya. Ya mungkin Islamnya biasa-biasa aja lah ya. Tapi kalau di luar negeri, beliau I'm representing the biggest Muslim country in the world. Jadi satu pemimpin dari atau mewakili negara dengan Muslim terbesar. Jadi sebenarnya sebagai musafir kan sholatnya nanti juga bisa gitu ya. Jadi ada actingnya juga nih dari presiden kita ini luar biasa. Nah, itu dia minta izin di tengah konferensi untuk sholat dan diizinkan oleh Khrushchev. Nah, si Musa ini dari perwakilan Dagestan yang mayoritas 85% sekarang ini juga beragama Islam. Atas kekagumannya itu, beliau nulis surat ke Dubes. Boleh enggak saya kasih nama anak saya Nalin kalau lahir ada namanya Soekarno. Dan surat itu enggak pernah dijawab. Setelah saya cek, zaman itu ketika itu dubesnya adalah Pak Adam Malik. Tapi saya yakin surat itu udah nyampe, karena zaman itu kan surat itu disortir ya. Jadi akhirnya dia nekat lah, 62 anaknya lahir dinamai
Soekarno bin Musa. Jadi Soekarno bin Musa ini adalah kakek dari dua anak itu. Anak itu saudara sepupu lah gitu. Jadi banyak lagi ya cerita-cerita mengenai Soekarno itu. Bahkan setelah dari Sochi itu saya ke pasar. Kemudian ketemu orang tua souvenir. Orang tua di situ. Saya lihat, saya tidak tertarik, saya keluar. Oh, saya dipanggil. Kamu lihat aja, kamu tidak beli apa-apa. Ya terserah. Dia tanya, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Oh ya Soekarno, dia bilang gitu. Waktu dia ke sini pernah ke Sochi sama masih kecil dia gitu. Jadi ini banyak cerita ya. Ini buku ini belum lengkap walaupun sudah 300 lebih saya tulis, tapi memang ada 3 negara. Tapi intinya begitu Soekarno itu memberikan fondasi ya. Bukan sampai sekarang ini memang generasi muda agak kurang memahami ya, tidak banyak cerita tentang itu. Makanya saya membuat satu festival Indonesia, festival budaya, tapi juga ada bisnisnya di situ. Dan ini mereka sudah mulai mengenal lagi masa-masa, artinya dia mulai referensi lagi tentang Indonesia. Dan orang Rusia itu menganggap kita adalah true friend. Saya itu mendampingi anggota DPR, menteri, ya, senat gitu. Dia bilang Indonesia sama true friend. Indonesia adalah teman sejati kita. Nah, kembali masalah Khrushchev Kennedy tadi sempat disinggung ya. Jadi tahun 56 itu betul-betul Soekarno ini diperebutkan, Indonesia diperebutkan antara dua kekuatan besar, yaitu Amerika dan Khrushchev. Nah, Khrushchev sendiri yang pertama kali membuka komunisme ya, Soviet itu adalah Khrushchev. Dia punya satu program namanya destalinisasi karena dia tidak ingin menjadi korban berikutnya. Luar biasa itu. Korban Stalin 2-10 juta sampai sekarang orang kita tidak tahu berapa yang mati dan banyak ketua kepala dinas rahasia ya, NKVD itu mati dibunuh oleh penggantinya. Jadi ini luar biasa triknya ya. Jadi dia tidak ingin itu. Dia mulai terbuka. Nah, ketika itu waktu pembebasan Iran Barat itu Soekarno datang ke Amerika juga untuk minta bantuan ya. Tapi responnya kurang bagus. Akhirnya dia datanglah ke Uni Soviet yang tadi mungkin menyambung pembicaraan tadi Pak Sapa tadi Pak. Itu kita mendapatkan bantuan, saya lupa angkanya, tapi itu dalam bentuk senjata militer yang itu paling canggih di zamannya. Ya. Jadi kita tuh the biggest military power in Southern Hemisphere. Kita ini kekuatan militer terbesar di Barat Selatan. Ketika Belanda tahu kesiapan kita, dia akan mundur ya. Nah, ada cerita seorang intel yang di Makassar, dia melihat sendiri kekuatan kita, kapal perang kita, senjata kita itu akhirnya udah kita mundur, dia bilang kita tidak akan menang. Jadi banyak cerita yang perlu digali. Nah, ada kasus yang menarik yang sering ditanyakan orang Indonesia adalah mengenai Masjid Biru. Ada satu yang Masjid Biru dan ada kunjungan Presiden Soekarno ke Samarkand untuk melihat makam Imam Bukhari. Saya tidak menemukan literatur yang lengkap, tapi dari beberapa yang saya baca, memang ada Soekarno tuh merasa dia juga diperlukan ketika itu 56 ya oleh Soviet. Dia bilang ke Khrushchev, saya akan datang kalau tolong carikan makam Imam Bukhari. Nah, Khrushchev tidak tahu lah siapa itu Imam Bukhari sekarang komunis ya. Akhirnya sampai ditanya lagi, betul. Nah, akhirnya memang ketika kunjungan dia 56 itu beliau datang ke Moskow dan naik kereta api ya kira-kira 3,5 hari sampai 4 hari itu ada catatan itu sampai ke Samarkand. Yang ada missing link di situ adalah saya tidak menemukan literatur di Rusia itu mengenai permintaan itu. Tetapi logikanya dari tadinya orang tidak tahu Samarkand, tidak tahu Imam Bukhari, kemudian tiba-tiba dibangun ya oleh Soviet dan sebagainya, itu pastikan ada sesuatu. Memang tidak ada. Jadi saya pernah bertanya seorang dia S3 di Soviet ya, Rusia sekarang ini Bung Jakonia ya, Iwan Jakonia. Ini story atau history coba? Ya saya tidak tahu ya, mungkin story mungkin history juga, tapi memang ada missing link itu. Nah nanti saya berharap nanti Mas Sigit penempatan di Rusia lah ya, itu bisa meneruskan risetnya di sana dan berbahasa Rusia ya. Saya terus terang tidak bisa bahasa Rusia, jadi saya menyebarkan ya mahasiswa yang PhD tolong carikan ya yang, dan memang itu belum ketemu di situ. Jadi itu missing link. Jadi menarik sekali sebenarnya kalau kita bicara mengenai Soekarno dan kita bangga memiliki seorang yang punya visi yang luar biasa. Dan ketika itu saya tadi disebutkan Khrushchev ini sudah sangat terbuka ya. Bahkan sebenarnya Mao Zedong itu pernah mau ketemu Khrushchev itu 3 hari didiamkan. Jadi ketika itu sebenarnya sudah ada pertentangan dalam ideologi komunis antara Khrushchev dan
antara Moskow ya dan Beijing. Nah, saya baca buku yang ditulis oleh Dr. Salim Said ya, judulnya Gestapo. Jadi ketika itu Aidit itu datang dari Beijing ke Moskow. Kemudian ketika di Moskow itu dia dimarahin oleh ideolog partai namanya Michael Suslov. Nah, dia bilang bahwa Anda sudah salah jalan. Anda memakai garis Peking, yaitu desa mengepung kota, akan terjadi revolusi, akan terjadi pertumpahan darah. Ini jadi ketika itu sebenarnya kenapa juga kita tidak memutuskan hubungan diplomatik dengan Soviet, karena memang Soviet juga terlibat ya dalam pemberontakan G30 yang lebih pada dari Cina ya, karena di buku itu juga disebut bahkan nama-nama jenderal yang akan dibunuh itu sudah ada di Beijing itu. Jadi ketika kejadian itu ya di berita lokal Beijing menyebutkan ya mengucapkan selamat bahwa para jenderal yang anti revolusioner terbunuh itu ternyata ada beberapa yang hidup kan. Jadi ini buktikan juga kesempatan itu. Jadi mungkin yang saya sampaikan, saya bukan sejarawan, jadi saya nulis itu aja amatiran ya, dan saya sengaja saya bikin ringan sambil nunggu bis atau nunggu pesawat gitu ya. Jadi kalau Mas Sigit ini kan serius sekali, jadi saya salut sekali ya Mas Sigit. Mudah-mudahan ada penempatan nanti di Rusia lah ya. Ini luar biasa Anda punya punya inisiatif untuk mengorek sejarah mengenai orang ini yang digali tidak selesai-selesai mengenai Soekarno. Mungkin gitu Pak Agung. Terima kasih Pak Dubes, ya ini luar biasa ya. Ditunggu nanti bukunya Pak Dubes ya. Bukunya sudah terbit ini, sudah terbit. Oh, udah terbit ya. Oh, luar biasa ini ada di Tokopedia dan di Sofi. Ada di Tokopedia ditulis buku mengenai diplomasi ada di situ. Saya udah lihat. Terbit tahun berapa tuh Pak Dubes? Baru Desember ini kemarin. Oh, belum lama berarti ya. Belum lama. Jadi ini terima kasih juga adanya COVID itu. Jadi ada blessing in disguise ya. Jadi kita positive thinking aja lah. Memang kita tidak bisa menghindari ya, ini cobaan Tuhan ya. Tapi dengan adanya working from home, saya ada waktu untuk nulis buku. Nah, Pak Dubes, saya sedikit ada pertanyaan nih Pak Dubes. Sebagai penduduk Indonesia yang kebanyakan adalah Muslim ya, ini kebanyakan akan tertarik ketika berbicara tentang Blue Mosque ya, tentang apa namanya Masjid Biru ya, Masjid Biru Bung Karno sama penemuan makam Imam Bukhari di sana ya. Nah, kalau situasi di sana sendiri, ketika misalnya kita nih bangsa Indonesia berkunjung ke Blue Mosque ataupun ke makamnya Imam Bukhari gitu, apakah saya pernah dengar katanya dapat privilege gitu ya? Oh ya, luar biasa. Jadi, itu gimana Pak? Bisa diceritain Pak Wahid? Memang jadi disamarkan sekarang masuk ke Uzbekistan ya. Itu sejarah mengenai jasa Soekarno dicatat ya, sehingga mereka itu kalau ada orang Indonesia ya kalau perlu sudah ditutup buka lagi gitu ya. Ini benar ya. Saya belum pernah ke sana ya, tapi ini cerita-cerita teman-teman memang mereka tahu bahwa ini adalah jasa Soekarno. Dari tidak ada sama sekali itu kan ditemukan di Padang Ilalang itu makam Haris. Akhirnya dibangun sampai bagus 3 restaurant. Yang kedua Blue Mosque ketika kunjungan pertama tahun 56. Jadi Soekarno itu tadinya tidak direncanakan untuk datang ke masjid itu. Jadi itu masjid itu sebenarnya menjadi gudang medis ya. Jadi dari seberang Sungai Neva, namanya sungai terkenal di Saint Petersburg, Soekarno melihat ada minaret. Oh ini mesti masjid ini. Nah dia akhirnya datang ke masjid itu, ternyata itu gudang. Ya dia mau sholat tidak bisa itu karena udah tidak ada tempat itu. Nah ketika kembali ke Moskow ditanya sama Khrushchev, gimana impresi terhadap Saint Peter? Saya tidak tertanda. Impresi saya tidak bagus dia bilang gitu. Ini hebat. Kenapa? Itu ada masjid di sana yang dipakai untuk gudang. Sudah dikembalikan. Ya. 10 hari setelah Bung Karno pulang dan masjid itu dikembalikan. Nah sebelum pulang ke sini ke Indonesia, saya bertemu dengan mufti dari Masjid Biru. Itu generasi ketiga ya, mufti generasi ketiga. Jadi akhirnya ketika kunjungan tahun 61, Bung Karno membawa Bu Mega. Bu Mega masih kecil ketika itu, ya, dan diajak di masjid itu, dan Bu Mega juga menyumbangkan satu relief ya, yang dibuat dari kayu. Mereka nggak tahu ini kayu khusus, kan? Ternyata ini kayu jati yang dibuat apa namanya? Lupa saya kok tiba-tiba. Jadi itu sekarang dipasang di sana tuh. Nah, saya sebenarnya waktu itu mau pernah saya lobby juga, apakah bisa enggak nama ini nanti disebut juga Masjid Soekarno. Nah, dia cukup wise bahwa ini sebenarnya yang membangun dan sebagainya ini banyak terlibat berbagai etnis ya, paling besar dari Turki dan sebagainya, dan kita biasanya jarang menggunakan nama, jadi mungkin belum tepat. Nah, tetapi saya setelah itu saya bicara untuk dibuatkan satu plakat ya, bahwa
masjid ini adalah Soekarno, dan dia setuju. Nah ini mudah-mudahan nanti diteruskan pengganti saya. Kemarin tinggal wordingnya aja yang saya sudah sampaikan, belum ada jawaban. Nah kalau kita berkunjung sana, turis kita di sana itu juga banyak ya, dan mereka tahu dari Indonesia, mereka welcome sekali. Dan jangan lupa sebenarnya di Rusia ini ada 14% atau 24 juta Muslim ya. Jadi negeri Muslim terbesar kedua setelah Turki di Eropa adalah Rusia. Jadi daerah Dagestan, ada satu negara bagian yang sangat maju, salah satu yang paling maju adalah Tatarstan, Republik Tatarstan. Negara bagian ibu kotanya Kazan, gubernurnya anak presiden, karena ini kayak otonomi gitu ya. Jadi saya kenal baik dengan beliau, dan saya juga menyelenggarakan Kazan Summit di sana. Di sana ada Al-Quran terbesar yang dicetak dengan kertas khusus dari Italia. Jadi terakhir sebenarnya sudah cukup bagus ya, ketika saya menjalankan festival itu kunjungan wisatawan ke Indonesia naik 100%, kemudian orang Indonesia ke sana dari 5.000 jadi 35.000. Jadi ada yang menarik ya, saya ketemu dengan beberapa grup itu. Jadi kayak umroh plus, umroh biasanya kan setelah ke Makkah biasanya ke Abu Dhabi, ke Oman ya. Dia ke Rusia, dan ke Rusia itu ada beberapa. Satu pasti Masjid Biru, kedua masjid katedral, namanya Katedral Mosque, masjid agung lah ya, itu ada di ada di Moskow ya, itu 10.000 kira-kira, tapi kalau jumatan 15.000 yang datang. Kalau Idul Adha dan Fitri itu bisa 150 sampai 200.000, jadi berapa jalan di blok itu. Nah, kemudian mulai datang ke Kazan, di sana ada Kul Sarif Mosque, dan itu banyak peninggalan-peninggalan Islam di sana yang sampai sekarang dijaga dengan baik. Jadi museum-museum di Rusia itu sangat bagus sekali. Jadi semua di-maintain ya, bahwa ini adalah sejarah, termasuk masa-masa mereka. Sekarang ada misalnya museum tentang gula, bagaimana penderitaan orang Rusia di zaman komunis itu ada juga. Jadi kalau saya kadang-kadang kaki ya dengar mau Pak Pablo, kemudian bulan September mengenai bahaya komunis Latin, komunis sudah mati ya. Banyak komunis itu udah kapitalis. Jadi Cina dan Rusia itu sekarang masuk dalam kategori apa? State capitalism. Jadi kapitalis negara. Betul, di Cina itu masih ada komunis, tapi itu sebagai satu jaringan yang masih kuat sampai ke daerah. Negara sebesar Rusia, Cina atau Rusia kalau nggak punya jaringan seperti itu kan bahaya gitu ya. Makanya ketika Gorbachev melakukan eksperimen dengan keterbukaan dan akhirnya jatuh ya sampai jadi 15 negara zaman Yeltsin, banyak orang Rusia itu menyayangkan. Jadi ya Gorbachev itu dipuji di negeri barat, tapi di Rusia ini nggak terlalu, karena dialah yang membuat Uni Soviet ya pecah menjadi 15 negara. Jadi itu mungkin sedikit sejarah.